Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab zakat, yaitu kitab tentang zakat, yaitu bab fil munfiq wal mumsik, yaitu bab tentang al-munfiq, yaitu orang yang bersedekah atau berinfak, wal mumsik, yaitu orang yang menahan hartanya. Dalam bab ini disebutkan satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berlalu suatu hari atau tidaklah hamba berlalu baginya satu hari kecuali dua malaikat turun setiap pagi. Di setiap pagi dari setiap hari itu turun dua malaikat, yang kemudian dua malaikat tersebut salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak, yaitu yang mengeluarkan hartanya, khalafa, yaitu pengganti. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang menahan hartanya, talafa, yaitu kebinasaan atau kehancuran. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberitakan kepada kita bahwasanya setiap hari, setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun ke bumi maksudnya. Menunjukkan bahwasanya malaikat tinggal di langit, tinggal di atas, yaitu di atas langit. Di mana setiap pagi kata Nabi SAW ada dua malaikat yang senantiasa turun. Dan ini adalah kabar dari Nabi SAW. Setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke bumi, di mana salah seorang di antara dari keduanya berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yaitu ya Allah berikan kepada orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan hartanya, khalafan, yaitu pengganti. Dan Allah SWT menyebutkan dalam surah Saba ayat yang semakna dengan ini, di mana Allah SWT mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin.
Allah SWT mengatakan, dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah SWT akan menggantinya, pasti menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah SWT pasti mengganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah SWT sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ini doa ya dari malaikat dan juga janji Allah SWT. Allah SWT berjanji dalam Al-Quran akan memberikan khalaf, yaitu pengganti bagi orang yang berinfak. Itu janji Allah SWT. Kemudian juga doa dari malaikat, di mana malaikat berdoa setiap pagi kepada orang yang dia berinfak pada hari itu, berikan pengganti dari apa yang mereka infakkan. Di mana di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya diinfakkan di sini maksudnya yang pertama adalah infak yang wajib, yaitu infak atau nafkah yang sifatnya wajib. Misalnya seorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ini wajib. Maka Allah SWT akan memberikan ganti terhadap apa yang dia infakkan, terhadap apa yang dia berikan kepada anak dan istrinya. Termasuk juga tentunya yang sunnah. Tapi tentunya yang pertama dan paling utama dalam hal ini adalah masuk dalam doa ini adalah yang wajib terutama, yaitu infak yang wajib, yang seorang menginfakkan hartanya yang merupakan kewajiban bagi dirinya. Di antaranya adalah memberikan nafkah kepada anak dan istri atau memberikan zakat. Makanya di sini hadis ini dimasukkan ke dalam kitabuz zakat, karena zakat hukumnya ada wajib. Maka seorang ketika dia membayar zakat berarti dia menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Maka Allah SWT akan mengganti apa yang dia infakkan itu di dunia dan di akhirat. Di sini disebutkan khalafan, yaitu Allah SWT akan memberikan ganti, di mana ini adalah umum, pengganti apa saja yang Allah akan berikan. Dan tentunya kalau Allah SWT yang mengganti, tentunya Allah SWT pasti mengganti yang lebih baik dan jauh lebih baik dari apa yang diberikan oleh manusia. Karena Allah SWT khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Allah SWT yang maha kaya. Contoh sederhana, kita misalnya memberikan hadiah kepada orang kaya misalnya. Dia orang paling kaya, pasti dia akan mengganti atau memberi yang lebih hebat lagi. Nah, mungkin di luar dugaan kita. Itu makhluk, bagaimana dengan Allah SWT? Allah SWT menjanjikan tentunya apa yang Allah akan berikan sebagai ganti jauh lebih baik dari apa yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Kemudian wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang mumsik, orang yang dia menahan hartanya, talafa, yaitu kebinasaan, kehancuran. Maka para ulama menjelaskan di sini, ketika didoakan kehancuran berarti maksud dari infak di sini adalah yang wajib. Sebab tentunya seorang ketika dia berinfak yang wajib, kalau dia tidak lakukan maka dia melakukan dosa, maka diberikan kehancuran. Kalau sunnah tentunya tidak, seorang ketika meninggalkan yang sunnah dia tidak berdosa. Maka maksud dari hadis ini adalah nafkah wajibah, itu nafkah yang sifatnya wajib.
Sampai malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan tarfa. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang dia menahan hartanya. Dia tidak keluarkan yang wajib. Dia tidak berikan nafkah kepada anak dan istrinya, sedangkan dia mampu. Dia tidak mengeluarkan zakat, sedangkan hartanya sudah sampai nisab. Maka ini Allah SWT, malaikat di sini mendoakan kehancuran terhadap harta tersebut. Maka kehancuran di sini bukan hanya kehancuran yang sifatnya sesuatu yang konkret, dalam artian hartanya mungkin hilang, habis, dan sebagainya. Termasuk juga kehancuran, hilangnya keberkahan dari harta tersebut. Ya, dari sisi maknawi. Maka kehancuran itu mencakup dua makna itu. Secara konkret, ya dalam arti memang barangnya hilang atau hartanya hilang, habis, mungkin terbakar, mungkin ada musibah atau macam-macam, atau hilang keberkahan dari harta tersebut, di mana harta itu dibelanjakan kepada hal yang tidak bermanfaat, berarti hilang keberkahan. Apa maksud harta yang berkah? Yaitu harta yang seseorang membelanjakan di jalan Allah SWT. Itu namanya berkah. Dan cukup bagi kebutuhannya, dan dia infakkan atau dia belanjakan di jalan Allah SWT. Itu yang berkah. Tapi kalau seandainya harta itu dibelanjakan dalam sesuatu yang sia-sia, hura-hura dan sebagainya, maka itu dicabut keberkahan. Tidak berkah. Tidak bermanfaat bagi orang yang memegangnya di dunia dan di akhirat. Ketika seorang memiliki harta kemudian dia belanjakan pada hal yang tidak bermanfaat, dia akan dihisab di hari kiamat. Karena seorang yang dia menerima harta, pertanyaan di akhirat adalah dari mana dia dapatkan, bagaimana dia membelanjakannya. Iya, cara mendapatkannya halal, tapi membelanjakannya benar atau tidak, atau dia membelanjakannya dalam hal yang tidak berfaedah, atau justru dalam hal yang di situ ada dosa dan maksiat. Maka ini salah satu bentuk di mana harta itu dicabut keberkahan. Kemudian bab selanjutnya at-targhib fi shadaqati qabla an la yujada man yaqbaluha, yaitu bab yang menjelaskan tentang at-targhib, yaitu anjuran, dorongan, motivasi untuk bersedekah sebelum datang waktu di mana tidak ada orang yang menerimanya. Jadi ini dalam hadis atau dalam bab ini disebutkan ada anjuran agar kita bersedekah atau bersegera bersedekah sebelum datang masa di mana ada orang yang datang, masa di mana di masa tersebut tidak ada orang yang mau menerima sedekah lagi. Yang mau disedekahkan ada, orang yang menerima tidak ada lagi. Sebelum datang waktu itu, maka di sini dianjurkan kita bersedekah. Hadis dari Harithah ibni Wahab, yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul, tasaddaqu fayushiku ar-rajulu yumsi bi sadaqatihi fayaqulu alladhi u'tiyaha law ji'tana biha bil amsi qabiltuha fa amma al-ana fala hajata li fiha fala yajidu man yaqbaluha. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan tasaddaqu, maka bersegeralah bersedekah. Bersedekahlah. Kata Nabi SAW, bersedekahlah. Karena kata Nabi SAW, hampir saja seseorang itu berjalan membawa sedekahnya, kemudian dia berikan kepada seorang, kemudian orang tersebut mengatakan,
kalau seandainya engkau datang kemarin dengan sedekahmu ini, maka aku akan terima. Adapun sekarang aku tidak butuh lagi sedekah. Maka kemudian dia mencari orang untuk mendapatkan sedekahnya, dia tidak mendapatkannya. Maka ini adalah anjuran dari Nabi SAW agar kita bersedekah. Bersegeralah bersedekah sebelum datang masanya, di mana di masa itu orang nggak butuh sedekah. Dan bersedekahlah tentunya sebelum kita tidak mampu lagi bersedekah, yaitu ketika kita meninggal. Mumpung kita masih hidup, bersedekah. Di mana dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang dia meninggal kemudian mereka berangan-angan kembali ke dunia, atau orang-orang yang sudah dekat kepada ajalnya, dia berangan-angan kembali ke dunia atau diakhirkan ajalnya, buat apa? Bersedekah. Maka ini menunjukkan keutamaan bersedekah, di mana hamba Allah SWT, orang-orang yang beriman yang dia tidak bersedekah, dia di akhirat menyesal. Sehingga dia ingin kembali ke dunia, buat apa? Salah satu amalan yang dia inginkan bersedekah. Maka kita mumpung masih ada waktu, kita masih diberikan umur, masih hidup, bersedekah. Dan masih ada orang yang menerima sedekah kita hari ini, maka segera bersedekah. Jangan kita tunggu kita meninggal atau kita sudah sakaratul maut baru kita ingin bersedekah, sudah terlambat. Atau datang masanya kita sudah tidak mendapatkan orang yang menerima sedekah. Hadis selanjutnya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-shadaqati min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulul wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan yaludhna bihi min qillatir rijal wa kathratin nisa. Fi riwayatin wa tarar rajula. Dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata atau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh layatiyanna, sungguh benar-benar kata Nabi akan datang kepada manusia satu zaman, satu masa di mana seorang laki-laki berkeliling membawa sedekahnya berupa emas. Kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang mau mengambil sedekah itu darinya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, sungguh benar-benar akan datang satu masa di mana seorang laki-laki berkeliling dia. Keliling ngapain? Mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Dan apa sedekahnya? Emas. Bawa emas untuk dibagikan. Kemudian dia tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya. Akan datang suatu masa itu, kata Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi dan juga dilihat atau terlihat seorang laki-laki yang dia diikuti oleh 40 wanita. 40 wanita. Yang mana 40 wanita tersebut berlindung dengan laki-laki tersebut. Hal itu disebabkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Maka dalam hadis ini disebutkan dua kejadian oleh Nabi SAW, di mana suatu masa, suatu zaman, dan sebagaimana nanti akan disebutkan riwayat setelahnya adalah kapan masa itu, yaitu di akhir zaman. Sudah mendekati hari kiamat, di mana Nabi SAW mengatakan ketika
di akhir zaman nantinya sudah mendekati hari kiamat, maka orang-orang mencari orang untuk menerima sedekahnya. Dan dia bawa apa yang dia ingin bagikan, emas. Dia cari orang yang ingin atau yang mau menerima sedekahnya, tapi enggak ada. Dan yang dibagikan adalah harta yang paling berharga, yaitu emas. Tapi enggak ada yang menerima. Kenapa? Semua orang sudah cukup dengan hartanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW di akhir zaman, yaitu Nabi mengatakan satu orang laki-laki itu dia bertanggung jawab memberikan nafkah atau perlindungan kepada 40 wanita. Ini berita dari Nabi SAW. 40 wanita, laki-laki cuma satu. Bukan satu kampung atau satu kabilah. Semuanya perempuan, laki-lakinya cuma satu. Kenapa? Laki-laki sedikit, jumlahnya perempuan banyak. Disebutkan oleh para ulama, kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka disebutkan, termasuk di sini perkataan Imam Nawawi bahwasanya banyaknya laki-laki yang meninggal karena peperangan. Atau makna yang lain disebutkan oleh para ulama, memang Allah SWT mentakdirkan banyaknya wanita yang lahir. Lebih banyak wanita. Ketika bayi lahir, kemudian siapa yang lahir itu lebih banyak wanita. Sedikit laki-laki. Maka ini di akhir zaman, di mana satu orang laki-laki dia menanggung 40 wanita. Dia yang berikan nafkahnya, dia yang jadi tempat perlindungan dari mereka semua. Dan ini mana? Di akhir zaman. Dan ini adalah khabar dari Nabi SAW. Di mana khabar Nabi pasti benar. Yang tentunya wajib kita percaya. Di mana di akhir zaman akan sedikit jumlah laki-laki, banyak perempuan. Dalam riwayat selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-malu wa yafid hatta yakhruja ar-rajul bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta itu banyak dan bahkan melimpah atau berlimpah. Harta itu banyak, berlimpah ruah, sampai seseorang keluar dari rumahnya membawa zakat hartanya, kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang mau menerima zakatnya. Kenapa? Orang sudah banyak harta semua, nggak perlu lagi harta. Harta berlimpah ketika itu. Enggak butuh orang harta. Wa hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai negeri Arab menjadi murujan, yaitu padang rumput yang hijau. Wa anharan, dan di dalamnya mengalir sungai-sungai. Atau di negeri Arab tersebut mengalir sungai-sungai. Maka ini juga berita dari Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman harta itu melimpah ruah sampai orang nggak ada yang mau harta, nggak butuh harta. Kemudian sampai disebutkan negeri Arab yang kita tahu hari ini itu padang pasir yang gersang. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai padang pasir yang gersang itu berubah menjadi padang rumput yang hijau.
Yang mana di negeri Arab, ya kalau di padang pasirnya nggak ada air, maka nanti akan mengalir sungai di situ. Itu tanda hari kiamat. Kemudian juga riwayat selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal fayafidha hatta yuhimma rabbul mal man yaqbaluhu minhu sadaqatan wa yud'a ilaihi fayaqul la arbali fihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta di antara kalian banyak dan berlimpah. Sampai berlimpah, sampai orang yang memiliki harta itu sengaja mencari orang untuk mendapati orang yang mau menerima sedekahnya. Atau bahkan disebutkan di sini bisa diartikan yuhimma atau yahummu, di mana artinya adalah bisa diartikan dia mencari orang untuk mendapatkan harta, atau dia bersedih karena tidak ada orang yang menerima harta dia. Tidak ada orang yang menerima harta, dia bersedih. Hartanya banyak, dia mau memberikan zakat, tidak ada yang mau menerima atau bersedekah. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, aku tidak butuh harta, la arbali fihi. Ketika dia datangi orang, dia bilang, ini sedekah dariku. Dia bilang apa? Orang yang dia ingin kasih bilang sama dia, aku nggak butuh harta. Sampai dia cari keliling, sampai dia sedih nih, nggak ada orang menerima harta. Orang kaya mencari orang miskin untuk menerima sedekah, nggak ada. Kalau hari ini terbalik, orang miskin cari orang kaya. Tapi nanti akan ada masanya di mana orang kaya yang cari orang miskin. Tapi ternyata nggak ada. Orang semua punya harta. Maka kita dianjurkan bersedekah sebelum datang masa itu. Kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu afladha kabidiha. Taqiul ardu afladha kabidiha. Amsal al-ustuwani min adh-dhahabi wal fiddah. Fayaji'ul qatil fayaqul fi hadha qataltu. Wa yaji'ul qati'u fayaqul fi hadha qata'tu rahimi. Wa yaji'u sariqu fayaqul fi hadha quti'at yadi. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Rasulullah SAW mengatakan, dari hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya nanti di akhir zaman maka bumi itu akan mengeluarkan sesuatu yang paling berharga dari perutnya. Di perut bumi itu, dari apa yang ada di dalam bumi itu. Bumi akan mengeluarkannya. Di sini, wallahu alam, kalau kita sekarang ini ingin mencari sesuatu, gimana? Kita yang menggali, tambang emas, tambang ini dan sebagainya. Kita yang nyari. Kalau nanti kata Nabi, taqiul ard, taqi itu artinya sebenarnya muntah. Itu arti sebenarnya. Artinya apa? Bumi yang mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Yang paling berharga dari apa yang ada dalam perutnya, dalam perut bumi itu. Sampai dikatakan apa yang paling berharga? Seperti amsal al-ustuwani, seperti tiang. Jadi akan dikeluarkan apa? Emas dan perak, bentuknya tiang-tiang bangunan. Coba tiang. Sekarang mana bentuk emas? Siapa yang nambang emas? Gimana bentuk emas itu kalau dikeluarin? Apa seperti tiang ini enggak? Kata Nabi SAW, amsalul ustuwani, yaitu seperti tiang-tiang.
yang besar, yang panjang besar. Jadi bumi mengeluarkan dari perutnya, memuntahkan. Apa yang dimuntahkan? Yang paling berharga dalam perutnya apa? Emas dan perak. Seperti tiang-tiang ini. Kemudian apa? Datanglah seorang pembunuh. Kemudian dia mengatakan, karena inilah aku membunuh dulu. Karena ingin dapat apa? Emas dan perak inilah aku dulu membunuh. Datanglah orang yang dia memutuskan hubungan silaturahim dengan saudaranya. Karena inilah aku dulu memutuskan hubungan silaturahim dengan saudaraku. Bertengkar, berebut warisan misalnya. Putus hubungan silaturahim. Gara-gara apa? Warisan. Putus hubungan. Karena apa? Harta. Berebut harta. Kemudian datang sarik, yaitu pencuri. Karena inilah tanganku dipotong. Apa yang dicuri? Harta, emas dan perak. Karena inilah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka semua meninggalkan itu. Tidak diambilnya. Fala ya'khuduna minhu syai'a. Akhirnya mereka apa? Semua tadi para pembunuh, orang yang membunuh tadi, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang dia mencuri, sudah dikasih oleh Allah SWT emas yang besar itu, tidak diambilnya, sudah. Dikasih niat tidak diambil. Kenapa? Karena tidak butuh lagi mereka. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ini semua terjadi kapan? Ya, ketika sudah mendekati hari kiamat. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, itu terjadi setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu berarti di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal keluar, maka kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian turun Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Allah SWT menyuruh Nabi Isa untuk lari ke negeri Syam. Kemudian Allah SWT mengutus makhluknya untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu Nabi Isa lebih kurang disebutkan dalam hadis tinggal di bumi selama 7 tahun. Di mana ketika itu semua orang beriman dan ketika itu kembali terjadi apa? Keadilan di muka bumi ini sampai dikatakan serigala tidak memangsa kambing dan seterusnya. Karena keadilan yang terjadi. Dan ketika itu apa? Orang tidak butuh lagi harta. Orang sudah tahu bahwasanya sudah dekat kiamat. Dan mereka tidak lagi memikirkan dunia karena mereka sudah tahu dekat kiamat. Maka ketika Allah kasih juga keluarkan dari perut bumi emas sebentuk tiang-tiang bangunan, mereka tidak mengambil. Kenapa? Kiamat sudah dekat. Maka ini menunjukkan apa? Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, bahwasanya kita hari ini masih diberikan oleh Allah SWT, belum kita masih diberikan kesempatan, belum kita bertemu dengan masa itu. Maka hendaknya kita ketika diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk beramal, maka beramal. Inilah kesempatan kita beramal. Masih ada orang yang banyak atau masih banyak orang yang butuhkan sedekah kita, bantuan kita, uluran tangan kita, berikan. Jangan sampai kita mau bersedekah ketika sudah datang masanya orang sudah tidak butuh sedekah kita. Dan minimal hari ini kita masih hidup, masih diberikan umur oleh Allah SWT, bersedekahlah. Sebelum kita didatangi oleh malaikat maut, baru kita mengatakan saya bersedekah kepada fulan dan fulan, tidak bermanfaat. Maka
Tentunya dalam hal ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW di satu sisi, ya, dalam hadis-hadis ini menganjurkan kita untuk banyak bersedekah, berinfak dan bersedekah. Tentunya berinfak pertama kali dan bersedekah itu pertama kali yang wajib, itu yang harus diingat. Infak dan sedekah. Infak itu mengeluarkan harta kita. Yang wajib didahulukan. Apa yang wajib? Berikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa tanggung jawab kita? Orang tua. Kalau mereka masih ada. Kita laki-laki, orang tua. Kemudian istri dan anak. Itu sedingat. Kemudian saudara-saudara, karib kerabat. Baru yang lain. Itu harus diingat, ya. Itu adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ketika kita mampu, kita wajib menafkahi mereka. Orang tua kita, apalagi mereka sudah tua tidak mampu, maka wajib bagi kita sebagai seorang laki-laki memberikan nafkah kepada mereka. Tidak ada istilah saya sudah menikah. Kita wajib memberikan nafkah kepada mereka selama mereka masih hidup. Dan selama kita masih hidup. Baru kemudian istri dan anak. Maka ini kewajiban laki-laki, jangan lupa. Karena sebagian orang ketika dia sudah menikah, orang tuanya dia lupakan. Ya mungkin kalau orang tuanya mampu. Padahal orang tuanya tidak mampu, dia tidak perhatikan. Dia tidak bantu. Ini kedurhakaan. Dia hanya sibuk dengan istri dan anaknya saja. Orang tuanya tidak diperhatikan. Ini kedurhakaan. Atau malah istrinya yang melarang dia. Ini istri yang durhaka. Ini istri yang bukan solehah. Dia melarang suaminya untuk berinfak kepada, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini istri durhaka namanya. Istri yang solehah itu adalah dia membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah, termasuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka hendaknya kita bersedekah, berinfak pertama kali adalah kepada orang yang wajib, menjadi tanggungan wajib bagi kita. Orang tua kita, anak, istri, saudara, karib kerabat. Baru yang lain. Jangan dibalik. Kemudian baru kita bersedekah yang sifatnya sunnah. Kita bantu teman, saudara yang dia membutuhkan. Yang mana yang wajib itu adalah kalau seandainya hanya kita yang bisa membantu dia, jadi wajib. Tapi kalau misalnya orang di sini banyak, ya berarti sunnah hukumnya. Misalnya dalam satu kampung atau satu RT banyak orang yang berinfak untuk satu keluarga yang miskin, maka itu sunnah hukumnya. Tapi kalau nggak ada, orang kaya cuma dia sendiri, maka dia wajib, jadi wajib. Maka ini kita harus perhatikan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Jangan kita balik segala-galanya. Kemudian di satu sisi kita harus meyakini hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah berita dari Nabi SAW. Bahwasanya di akhir zaman akan terjadi. Yang kadang ada sebagian orang yang ketika membaca hadis-hadis ini seolah-olah dia tidak percaya. Masa seperti itu? Tidak mungkin lah. Dia mungkin kadang menakar, menimbang hadis itu dengan akalnya. Padahal ini berita dari Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kitab yang sahih. Maka hadis-hadis yang disebutkan ini, berita yang disebutkan oleh Nabi SAW pasti terjadi. Pasti ini adalah sebuah keyakinan. Ini menjadi bagian dari akidah kita bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti akan melimpah harta sampai orang tidak butuh kepada harta. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.